Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di vlog ATC. Kali ini saya mau memenuhi requestan teman-teman, suruh reviewin multitesterku yang digital. Nah, apakah bisa untuk ngecek kiprok? Katanya untuk ngecek aki dan lain-lain. Gimana caranya Mas? Coba direviewin. Bahkan di video-video saya itu kok bisa ngecek kabel yang putus, kelistrikan, kabel radiator dan lain-lain ya. Oke. Ini multitesternya mereknya ini Joyi, tipenya ZT102A ya. Harganya di bawah 200.000. Kalau teman-teman minat nanti saya sertakan linknya di kolom komentar atau di deskripsi. Nah, oke, multitesternya memang agak beda daripada multitester yang lainnya. Ini probnya banyak, pilihannya probnya banyak, selektornya banyak. Terus ada mode hot, ada cell. Ini nanti saya terangkan ya. Terus ini test pennya atau probnya. Di sini ada 3, merah, hitam ya, positif, negatif. Terus ada merah lagi, ini untuk A, tipe di bawah 10 ampere. Ini yang bebas semuanya di sini. Oke. Terus di sini juga ada kabelnya kayak gini. Ini untuk ngecek suhu. Nah, terus multitesternya kayak gini. Saat pembelian itu dikasih baterai. Kalau nggak dikasih baterai ya beli dewe ya. Beli sendiri. Harganya di bawah 200.000. Oke, tak terangin dikit-dikit. Nah, off ini pada kondisi mati kayak gini ya. Terus untuk auto, nah dia bisa untuk ngecek segala macam, misalkan voltase, terus ampere, ohm ya kan, dioda, resistor, semuanya itu bisa dicek di auto. Ini untuk khusus pemula, enak di sini. Nah, kalau Anda pengen lebih detail, kadang kan ada orang kalau di auto itu kan lari-lari angkanya, lari ke sana kemari ya. Bisa langsung dicek di manualnya. Ini saya contohkan, kita ngecek di baterai aja ini ya. Baterai ini berapa ampere? Nah, atau berapa volt, kita coba cek. Nah, ini ada di DC 1,335 volt ya. Di sini ada tulisannya sebenarnya. Nah, sorry ya, nggak kelihatan. Tadi kelihatan. Kalau Anda ingin baca itu di sini ada kelihatan. Nah, ini kan di sini kan muncul tulisan DC ya kan, di sini. Terus di sini ada tulisan V. Nah, itu tandanya volt. Oke. Nah, ini juga bisa untuk ngecek di aki. Terus di volt aki juga bisa dicek di sini. Nah, kalau di sini ini kan muncul DC ya. Terus di sini ada V-nya. Ya, tanda V ini ya. Kalau pingin misal ke AC ya, yang dicek listrik, ini kan DC kan berarti aki ya, satu arah ya. Kecek ke aki tinggal, nah ini kan dicek, diketik sekali kan di sini tulisan AC. Nah, ini bisa dites, dicolokin di listrik ya. Pencet lagi, nah HZ di sini. Nah, nanti tahu tegangan listrik misalkan 50 Hz ya, atau 49 Hz, nanti kan muncul di sini. Nah, oke. Terus ini persennya. Nah, ini kembali ke DC lagi. Ini select itu untuk mengubah mode, karena di sini kan misal V ini kan ada berapa mode tertulis di sini. Mode ini. Nah, kalau pengen bertahan di DC aja, ditekan hold. Nah, kalau sudah di hold sini, dia di situ terus bertahan. Misal gini loh. Misal, saya contohin lah ya, Nah, ini ya, saya contohin. Ini kita ngecek baterai, ya kan? Saya cek baterai berapa? Hasilnya 1,335, ya kan? Nah, saya tekan hold. Nah, jadi walaupun probe ini udah saya lepas dari baterai, nilainya itu tetap masih ada di sini, masih ketahan gitu loh. Misal saya ngecek kan, andai kata ngeceknya kan jauh atau gelap kan, nggak tahu ya, kurang jelas misal ya, oh nggak pakai kacamata atau kurang jelas lah, begitu dapat hasil langsung di hold. Nanti baru didekatkan di mata. Misal kayak di sini di kamera nggak terlalu jelas. Nah, setelah ditahan, nah, baru kelihatan 1,335. Ini fungsi holdnya. Nah, kalau ditekan lagi kembali ke 0. Nah, itu ya. Terus kalau di sini MV ini yang biasa saya gunakan untuk ngeceknya. Ini yang biasa saya gunakan untuk ngecek suhu. Misal ini MV ya kan.
Ini kan di sini pojoknya ini, sorry, LCD-nya kan udah mulai burem ya. Di sini ada tulisnya MV-nya di sini. Jadi tipe ngeceknya ini MV. Terus kita tekan lagi, ini AC, tadi kan DC, terus AC, terus MV, terus di sini muncul C ya, C, terus ada ya simbol derajat Celcius lah, kayak gitulah. Nah itu terus di sini ada F lagi, terus DC lagi, terus AC, terus C ini. Nah ini untuk ngecek suhu. Misalnya ini kan di sini kan kebacanya kan kayak gini ya, nggak kebaca ya, 0,31 gitu aja ya. Nah misal ini, misal ya, saya pasangin kayak gini, nanti akan muncul suhu di sekitaran berapa. Nah ini kan muncul di 31, jadi kemungkinan cuaca di sekitar ini itu 31 derajat Celcius. Coba saya ambil korek ya, nanti akan berubah. Nah sekarang ujungnya coba saya korek ya, ujung dari kabel ini ya. Nah itu kan angkanya langsung naik 70 sekian ya kan, naikin 60 sekian, turun lagi ya kan. Coba saya panaskan lagi. Nah dia pasti naik lagi, nah 90 sekian kan, kayak gitu ya. Nah itu untuk ngecek suhu. Biasanya ini saya perlukan ya, perlukan itu untuk ngecek di bagian radiator. Nah, jadi kalau misal air radiatornya, mas kok radiatorku kok kipasnya nggak nyala, nah kan kayak gitu ya, itu yang rusak termostatnya atau sensornya ya kan. Nanti ini saya colokin ke air radiatornya. Oh air radiatornya sekian panasnya, misalkan kok nggak nyala kipasnya. Nah baru kita cek nanti termostatnya buka atau enggak kan, kayak gitu. Nah ataupun untuk ngecek mesin, kadang kan ada yang bilang, man motorku sebentar aja kok udah panas gitu. Nah idealnya panasnya mesin itu berapa derajat. Nah kalau mesin sekian derajat itu normal enggak, itu saya ngeceknya pakai ini. Sering saya di video-video saya itu udah ada yang di Kembang Turi channel ya, si tutorial-tutorialnya itu ada. Nah ini makanya saya senang pakai tester ini. Kita nggak ada endorse apa-apa dari tester ini ya, kita sengaja, ini permintaan teman-teman Sung Review ini, biar siapa tahu teman-teman juga berminat. Karena istilahnya kalau kita punya ilmu, punya kunci bagus kan nggak pernah saya simpan-simpan, pasti saya share ya. Nah gitu kan, ada banyak tester yang nggak ada fitur-fitur seperti ini, yang umum-umum aja lah kan, kayak gitu. Oke, selanjutnya kita langsung ke sini ya, simbol ohm. Nah di simbol ohm sini itu kan di sini ada tulisan ya, ada simbol dioda ya kan, terus ada simbol push ya kan, terus ini simbol apa ini nggak tahu aku bukan alat elektronik sih. Ini yang manualnya. Oke, ini pertama kita pindah ke sini, dari misal dari off ya, langsung ke sini, itu dia ke mode manual biasa M sini, di sini ya. Ini bisa baca juga, misal ini kiprok ini plusnya di mana. Nah ini kan sering saya videokan ya, orang kan nggak tahu kiprok itu bisa dicas pakai digital nggak mas, bisa. Nah kadang kan banyak yang motor, misal motor Revo kok kiproknya hitam, nah atau motor Supra kiproknya hijau, kebalik-balik kayak gitu ya kan. Ada yang diubah di jalur kabel biasanya kan kayak gitu, supaya kita tahu jalur yang merah itu mana. Kalau kiprok itu masih bagus, contoh ini saya contohin. Kalau itu kan soketnya gini, nah yang ada di motor ini soketnya, nah merahnya kan di bagian kiri atas. Nah kalau kita ngikuti di situ berarti pojok sini posisi kabel merah harusnya ya. Coba kita cek, ini prop merah taruh merah, ini hitam taruh sini. Nah itu nggak ada pergerakan. Nah berarti di motor itu kabelnya udah beda soket, bukan soket bawaan Supra. Sekarang kita coba balik di bawah sini, yang merah ya, yang hitam di sini. Nah itu muncul hasilnya muncul hasilnya coba 0,767 ya kan. Nah di situ muncul hasilnya. Jadi bisa disimpulkan kalau jalur merah itu di sini. Kenapa kok jalur merah di sini? Nah ini kan, ini sebenarnya penjelasan kiprok sih sebenarnya. Karena dioda itu menyearahkan jalur ya. Yang tadinya misal di motor itu kan arusnya kan bolak-balik, arus AC ya. Ya diubah menjadi arus DC yang searah ya. Nah itu kan memerlukan dioda ya. Di kiprok ini itu ada dioda. Nah dioda itu kan mengubah arus bolak-balik menjadi searah ya, kiprok ini ya.
Jadi di sini kan ada dioda. Nah, jalur dioda itu kan dari anoda ke katoda ya. Jadi dia nggak bisa dibolak-balik. Beda dengan yang di sini yang untuk lampu. Nah, untuk lampu yang sebelah sini misal ya, kita balik di sini. Nah, itu kan muncul. Terus kita balik lagi ke sini, dia pasti muncul lagi. Nah, ada muncul nilainya lagi. Tapi kalau yang untuk pengisian itu nggak bisa dibolak-balik. Berarti kalau di sini jalur merah, di sini jalur kuning. Wes, ini penjelasan kiprok, nanti kita bahas karena ini reviewnya multitester. Nah, itu untuk yang M tadi. Nah, kalau kita mau lebih detail dari M ini kan ada mode lagi. Ini kita bisa select. Nah, di sini modenya gambarannya seperti ini. Ya, ini bisa dioda, bisa bus ya. Kita ngecek bus bisa, dioda bisa. Kalau di tadi saya kembalikan ke M ya. Ya, ke M ini. Ditekan gini, dia muncul nilai, tidak ada suaranya. Tapi kalau kita tekan lagi ke mode ini ya, ke mode bass bus apa OSK lah. Buzzer ya. Itu dia muncul suara, bunyi suara, kok muncul suara. Nah, ada suara tit kayak gitu. Ini kalau misal ngecek kabel nyambung atau enggak dan lain-lain, ya kan? Kayak gitu. Nah, contoh dari ujung sini ke sini. Nah, ini nyambung kabelnya kan kayak gitu. Nah, ini dari mode ini. Terus kita bisa select lagi karena di sini kan ada beberapa mode ya, mode. Nah, ini ada tanda NF. NF kan mikrofarad biasanya ya, untuk ngecek kapasitor. Ya kan? Nah, kayak misal sanyomu muternya lambat kan kayak gitu. Kapasitor startnya itu bagus atau enggak kan, itu bisa dicek di sini. Atau mesin cucinya muternya pelan atau enggak mau muter cuman dengung. Nah, ini bisa dicoba untuk ngecek kapasitor ini, F ini. Terus select lagi ya, kembali ke itu tadi. Berarti di sini cuman 3 mode. Jadi untuk ohm biasa bus ya, terus ya tadi termasuk dioda, kapasitor itu kan bisa. Oke. Setelah itu di sini ada Z, ada ampere AC dan lain, ini mikroampere, ada semua ini sebenarnya ada di sini. Ini kalau kita select di sini ya cuman modenya H sama persen. Nah, ini untuk ngecek tegangan listrik di rumah Anda, misal dicolokin di min sama plusnya itu berapa hertz kan kayak gitu. Oke. Nah, tapi yang kalau untuk motor memang yang sering saya gunakan ya di 3 ini, posisi 3 ini memang. Jadi ya untuk kiprok ya area sini, kabel-kabel area sini, terus untuk suhu di sini ya, terus di sini untuk bagian baterai biasanya. Kadang ya saya pakai auto juga. Oke. Terus di ini kelebihan, selain itu ada kelebihan yang jarang ada di tester yang lainnya. Itu tester ini itu biasanya umumnya tester yang saya punya itu ketika saya bolak-balik, misal gini loh, misal aki atau listrik ya, misal ini kan plus di sini, otomatis negatif kan di sini, biasa kan kayak gini cara ngeceknya ya, umumnya kan kayak gitu ya. Nah, misal kebalik Kang Bro, kadang kan kalau tester kita salah, misal aki ya, yang prob negatif ditaruh di plus, itu biasanya kalau screennya enggak bledos ya, screennya nggak putus, ini yang kebakar biasanya. Nah, tapi kalau untuk tester ini itu enggak ada fitur safety-nya. Jadi misal kita kebalik kayak gini, main di plus di main kayak itu, tetap dia mengeluarkan hasil dan enggak jeblos. Ada yang nggak mengeluarkan hasil, misal kayak kebalik dioda dan lain itu kan nggak ngeluarkan. Misal listrik lah negatif di mana, positif di mana, atau aki kebalik itu dia nggak meledak di sini, atau screen nggak putus, tetap aman dia. Itu bagusnya ini. Nah, beda dengan yang punya saya yang lainnya. Kadang kita buru-buru atau apa kebalik, ternyata ya ngecek atau salah ngecek, pas ngecek kabel ternyata yang kita cek itu kabel arus dan lain, kadang kan sering putus screennya. Kalau ini belum pernah sih rusak screen dan lain kayak gitu, jeblok belum pernah ya. Masih sehat sampai sekarang. Nah, itu yang kelebihan daripada yang lain.
Terus tadi ada kelebihan untuk ngecek suhu. Jadi termasuk penting untuk kita yang ya mekanik bengkel ya, itu kan penting juga memperbaiki radiator dan mesin yang panas tuh perlu juga cek suhu. Terus ada lagi di sini mode ini loh Kang Bro. Nah, sel atau NCV ya. Sel itu kan select ya, untuk memindah mode tadi ya. Terus NCV itu mode ngecek kabel Kang Bro. Jadi ini tuh kalau dicabut di sini tuh ada sensornya. Di misal ini didekatkan, misal ini ya, ditekan. Nah, ini kan mode tulisannya EV tadi ya. Nah, kalau ini ditahan gini, ngecek kabel ya, ditahan. Nanti ada tahu kabel itu ada arusnya enggak? Saya cobain ya di kabel listrik ya. Nah, ini kan ada kabel listrik, pasti ada aliran listrik. Wong di sini nyala, ini ngecas baterai, ini ngecas baterai kamera ya, ada aliran listrik. Ini itu bisa deteksi Kang Bro. Ini ada listriknya enggak di jalur ini. Kalau kita biarkan gini kan enggak ada, tapi kalau kita tahan gini nanti ada. Bisa baca. Nah, itu. Titit. Nah, itu. Itu bahwa di sini ada aliran listrik. Nah, gitu. Contohnya ini kabel ngecas ini ya, ngecas ini. Nah, ini cas-casan ini kan ada dia baca, tapi satu garis. Nah, contohnya ini kabel ini saya cabut. Nah, kabel cas ini kan sudah saya cabut ya. Contohnya ya, saya coba gini. Nggak kebaca apa-apa, cuman EF aja. Tapi begitu di USB-nya saya colokin, di sini langsung kebaca. Ada tit, ada garisnya. Nah, fitur yang untuk ngecek kabel tadi itu sangat berfungsi sekali ya. Itu sangat, ini sebenarnya agak rahasia-rahasia dikit. Tapi yang namanya KTC itu nggak ada rahasia-rahasiaan. Nah, itu biasanya sering saya gunakan untuk motor-motor injeksi. Makanya nggak heran ya teman-teman, mungkin ada yang berpikir loh kok tanpa diagnosis kok bisa memperbaiki dan lain kayak gitu. Misal contohnya, ini contoh aja ya, contoh motor NMAX atau PCX atau apalah ya, kadang kan sering ya rusak-rusak di sensor atau di apa, di kabel putus kan sering ya. Nah, itu kan ketika motor kita nyalain, misal lampu mati lah, contohnya motor ini, misal motor lampunya depan itu mati. Pas dilihat di sini, dilihat itu bolamnya nggak putus. Nah, misal terus dinyalain motornya, dinyalain, dicek pakai ini aja, dari jalur sepul ke sini, cet, naik, ditahan, dia bunyi titit terus sampai sini, dia bunyi terus ya kan. Nah, terus sampai saklar. Nah, terus setelah saklar kita cek kabelnya kok nggak ada di sini, nggak ada garis-garisnya, nggak ada. Nah, berarti kemungkinan besar kan rusaknya di area saklar, misal kayak gitu. Itu contoh aja. Jadi nggak usah yang namanya, kadang kan banyak ya mekanik itu kan langsung motor injeksi ya, sering saya lihat di postingan-postingan entah TikTok, entah IG, entah YouTube itu, wah mumet ini udah dialah semua kan, ada ya kan, banyak postingan-postingan kayak gitu ya, nggak ada yang putus dan lain-lain. Nah, sedangkan kerusakan kabel putus yang sering terjadi itu kabelnya masih terlihat nyambung, hanya saja dalamnya yang keropos. Nah, itu yang sering terjadi di motor-motor injeksi kan kayak gitu. Jadi kalau kita cuman sekedar bongkar isolasi, itu nggak bakalan kelihatan mana yang putus, kan nggak ada ya kan, padahal motornya hidup, banyak saja berbet misal, itu kan contohnya. Jadi kita bisa cek pakai ini. Misalkan udah kita bongkar isolasinya, cek 1, oh ini nyambung, cek 2, oh ini nyambung, cek 3 ini. Nah, itu bisa dicek satu-satu, satu kabel. Nah, kalau di situ nggak ada arusnya, padahal sensor itu kan mengirimkan, intinya sensor-sensor yang ada di motor rata-rata ketika motor hidup kan itu ada sinyal yang dikirimkan. Nah, itu bisa dibaca oleh ini. Tergantung kita pinter-pinternya cara gunain aja. Jadi kita tahu, oh remnya, lampunya mati, cek kabel rem, oh aman, berarti ya nggak ada masalah di situ gitu loh. Tapi kalau dari sepul aja udah, oh nggak ngeluarin arus misal ya kan, berarti ya bisa jadi sepul atau jalurnya itu bisa diketahui melalui ini tanpa kita putus nyambung kabel. Cek aja pakai ini. Nah, gitu ya.
Ini testernya murah, nggak tahu sih yang merek-merek lain, saya belum pernah nyoba yang misal ya merek lain lah yang fiturnya kayak gini itu, terus terang saya belum pernah nyoba. Saya nggak bisa bilang bahwa ini yang terbaik, nggak bisa. Cuman untuk bengkel ini sudah lebih dari cukup lah, cukup bisa untuk ngecek aki, listrik dan lain-lain, terutama kayak dioda, kapasitor itu bisa. Kalau kita mau baiki CDI, misal CDI mati, kita bongkar karetnya ya, kita panasin, lepasin semua, kita bisa cek komponen-komponen elektroniknya. Yes gitu ya reviewnya. Terus cukup panjang, ini memenuhi requestan aja, suruh reviewin tak reviewin. Nah kalau yang analog dulu udah pernah saya reviewin. Yes, jangan lupa di like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.